Gue realize begini bro, saham itu kalau di backdoor, lu nggak langsung naik. Maksudnya dia naik karena hype. Wih ada saham dia di backdoor nih, orang semua pada beli. Lalu di titik tertentu itu trader itu nggak sabar. Akhirnya dia jual, dia turun. Nah diturunin lu harus sabar. Sampai market maker-nya mulai main. Oke. Nah biasa orang tuh nggak ada kesabaran yang kedua ini bro. Biasa dia udah trend, hype. Karena contoh begini deh, lu baru akuisisi perusahaan yang backdoor ya. Lu kan lagi sibuk nih bro. Di belakangnya lu urusin tender offernya, segala macem. Lu gak sempet mainin sahamnya. Ya. Begitu lu udah selesai semua, sahamnya memang udah sah milik lu, barulah di situ main. Nah dari jeda situ ke situ menurut gue sekitar butuh waktu 6 bulanan lah. Semua orang udah keluar, gue nunggu di situ nyangkut 6 bulan, tebus terus. Oke. Nah dari situ harga average-nya turun ke 400 perak. Dari 400 perak terbang ke 19.000. Oh, dulunya itu kan perusahaan bokap lu Bang Harda sebelum di acquire. Betul. Nah itu kan apakah lu dapat informasi khusus dari situ atau sebenarnya enggak? Enggak. Jadi gue memang tahu BBHI ini mau dijual, tapi waktu itu bisnis bank itu jelek. Karena bank itu harus nambah modal inti 1T setiap tahun. Betul. Bokap gue jual itu karena dia bilang bank itu untungnya paling 3% lah. Karena lu kan harus ambil pinjaman dari orang, lu pinjemin orang, lu ambil selisih nih. Dari kasih orang bunga sama lu dapat bunga net dari interest orang. marginnya. Yes, lu dari selisih itu kurang lebih sama ada yang nyangkut-nyangkut kan banyak ya. Jadi kurang lebih 3%. Gimana caranya lu dari modal lu cuman untung 3% tapi nambahnya 1T bro. Waktu itu modal intinya sekitar 500-an miliar lah. Gimana lu 3% dari 500 miliar bisa setor 1T setiap tahun. Gak masuk akal deh. Bokap gue bilang udah jual aja. Jual. Nah disitulah dijual. Tadinya banyak yang dealing-dealing. Siapa aja dealing-dealing. Terakhir ke Pak CT yang dealing. Nah pas di dealing itu bokap gue ada sempat ngomong ke gue, ini BBHI kita akhirnya mau jual aja nih. Gue waktu itu bilang ke bokap gue, jangan jual full, jual aja. Misalnya sisain 5%. Nah terus bokap gue bilang, gak usah lah. Bang rugi mulu, susah bisnis bang. Gitu. Jual aja 100%. Nah dia jual 100%. Terus gue tanya juga, kan papa udah jual nih, gue boleh beli gak di pasar? Jangan beli, bisnis bang gak bagus. Dia bilang gitu. Cuman gue kan ada pengalaman di Arto kan bro ya. Masa sih dibeli sama pengendali baru, masa pengendali barunya gak mainin